Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di bulan Juli 2026 ini ya. Nah, namun sebelum Mari membacakan hasil dari interpretasi kartu tarotnya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The Magician di sana, berikut hadir energi dari Nah, berikutnya ada energi dari Four of Pentacles, kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini. Kemudian hadir energinya ini dan berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Oke, kalau Mari bilang sih hubungan kalian, wah ini bisa ya, bagus banget ini model relationship-nya, bagus gitu loh. Nah jadi kayaknya kalian memang sama-sama mau menjalani hubungan ini, sama-sama mau mempertahankan hubungan ini gitu loh. Dan ya kok kayaknya sangat worth it banget ya menurut hematnya kamu dan menurut hematnya dia. Hubungan ini tuh kalian garap, kalian usahakan dengan tindakan yang semaksimal mungkin gitu loh ya, semaksimal mungkin. Ini terutama energi dari kamu ya Aries gitu. Jadi kamu itu tuh kayak ya udah dengan dia ya dengan dia saja gitu loh. Dan bahkan beberapa di antara kalian kayak sudah memutuskan bahwa hidupnya kamu ini tuh ya dengan dia gitu loh. Dan ini tuh terlihat bagi terutama bagi kalian yang masih pacaran. Nah, jadi kamu boleh itu tuh sudah mempertimbangkan mengambil dia menjadi istrimu. Gitu ya, atau ya menunggu dia untuk mau meminang kamu. Gitu lah. Ya, jadi ini tuh sudah di dalam level hubungan yang tidak main-main lagi di matanya kamu. Gitu loh. Apa yang bisa terbaik yang kamu lakukan, kamu akan mencoba. Setidaknya seperti itu ya, kamu akan mencoba. Nah, di sana memang ada beberapa hal tentang si pasangannya kamu ini tuh yang masih kamu nilai sebagai hal yang negatif gitu. Tapi sampai sejauh ini kenegatifannya dia itu masih bisa kamu tangkis gitu lah. Masih bisa kamu tangkal gitu. Masih bisa kamu hadapi, masih bisa kamu lampaui gitu loh. Tidak terlalu mengusik bagi kamu gitu ya. Masih tahu kamu caranya untuk mengolah kenegatifannya dia itu tuh tidak menjadi batu sandungan dalam hubungan kalian ini gitu. Setidaknya tidak kamu biarkan ya hal-hal negatifnya dia itu tuh merubah keputusannya kamu untuk bersama dengan si seseorang ini gitu loh ya. Nah, karena kan tidak mungkin semua manusia itu tuh datang memiliki kesempurnaan, gitu ya. Dan ya ketidaksempurnaan dia dan hal-hal yang negatif dari dia itu, ya kamu anggap itu sebagai satu hal yang wajar normal, gitu loh. Wajar normal. Ya tidak kamu jadikan itu tuh seperti hal yang dilebih-lebihkan, gitu, ya. Dan ya tentu saja ini karena kamu juga lebih memilih fokus kepada hal-hal baiknya tentang relationship ini. Begitu loh. Dia bukan yang luar biasa baik, tapi dia cukup baik. Setidaknya begitu ya cara pandangnya kamu ke si pasangannya kamu. Gitu loh. Nah di sana. Dan mari lihat kamu cukup terukur lah pokoknya ya. Kamu cukup terukur, kamu cukup mampu, kamu cukup bisa. Memang gitu ya. Sebagai partnernya dia, sebagai pasangannya dia. Nah, seperti itu. Dan ya, tidak ada juga lah hal-hal yang cukup mengerikan yang dia lakukan ke kamu. Itu kalau Mat lihat. Dan yang ianya karena memang kamunya itu tuh sudah cinta sama dia, sudah sayang sama dia. Gitu ya. Nah, jadi itu yang bikin kamu akhirnya merasa worth it banget jika hubungan ini tuh dipertahankan. Nah, di sana ya masih worth it. Jadi tidak ada di sini tuh isu yang sampai bikin kamunya itu tuh sakit kepala, enggak.
Jadi masih kayak bisa tenang sekali kamu hadapin dia. Gitu loh. Masih tenang sekali. Adapun tantangan dalam hubungan ini, ya kamu hitung-hitung, alah masalah kecil-kecil aja kok. Gitu di matanya kamu. Lah masalah yang masih bisa dihadapi aja itu. Itu masalah geleng, kaleng-kaleng itu. Gitu kamunya ya. Dan juga kemampuannya kamu bertahan di sini. Karena menurut Mari kamu sudah punya nilai arti apa sih itu hubungan gitu lah. Ya, jadi kamu itu tuh bisa model Aries yang mensakralkan tentang komitmen gitu loh. Kalau kamu sudah menikah dengan dia, wah kamu menganggap bahwa pernikahan itu tuh bukan main-mainan gitu lah. Ya, pernikahan itu tuh ya ini satu untuk selamanya. Gitu. Ya, tidak ada rencananya kamu misalnya menikahnya itu tuh sampai 3 kali contohnya gitu atau sampai 10 kali gitu. Ya, dengan dia nggak tahu lah dia ini tuh bisa aja pernikahan kamu kesekian ya bisa aja ya. Tapi lagi-lagi ini adalah pernikahan untuk kali terakhir. Nah di sana sudah tidak bisa lagi dianggap remeh tentang apa itu pernikahan. Nah di situ loh. Dan bisa-bisa juga karena usia ya. Karena usianya kamu. Saat ini tuh usianya kamu sudah tidak kanak-kanak lagi. Katakan misalnya kamu itu tuh sudah ada di usia 35 tahun ke atas. Tuh ya. Jadi hidup itu tuh kan banyak sedikitnya harus diseriusin. Ya kalau dengan dia itu kalian masih pacaran, ya udah diseriusin, diusahakan hubungan ini tuh ke pernikahan gitu ya. Atau tetap dijalani relationship ini tuh sampai ujung-ujungnya ke pernikahan. Itu loh. Nggak lagi zamannya kamu rasa ya gonta-ganti pasangan gitu loh. Ya udah dengan dia satu, cukup satu ini aja gitu loh. Udah malu juga sama umur gitu ya. Nah, situ atau ya memang kayak kualitas dari dirimu sudah makin naik. Kan gitu dia ya, bertambahnya usia, bertambahnya kesadaran akan kedewasaan, itu akan tanggung jawab, akan ketertiban, akan kestabilan dan sebagainya. Ya udah itu aja yang kamu ekspresikan, itu aja yang kamu praktekkan di hubungan sama si dia ini. Gitu. Kalau mau lihat. Ya. Dan ya rasa tidak aman itu tuh karena ada beberapa hal negatif dari dia, ya cukup kamu kantongi saja di sini. Kalau mau lihat ya, cukup dikantongi, cukup dilihat, cukup ya berusaha aja lah dilampaui di sana. Nah sementara kalau dinampak-nampak nih energi dari pasangannya kamu, dia ini tuh agak lebih keras ini ya kalau dibandingkan dengan kamu. Padahal boleh-boleh aja ya kamu Aries, biasanya orang Aries itu tuh orang keras gitu ya. Tapi enggak tahu nih, kalau berhadapan sama dia, lebih cenderungnya itu tuh kamu lembut. Terutama di rentang sepanjang bulan Juli ini. Kamu lebih lembut. Dia yang nampaknya di situ tuh agak lebih strike gitu ya ke kamu di sana. Ya. Dia itu tuh yang agaknya ngotot beginilah, keras kepala begitulah, keras hati begitulah gitu ya. Dia aja itu. Misalnya, tapi kamu masih bisa kayak nge-nyeimbangin dia. Itu loh. Biasanya orang Aries itu tuh mau ya urakan gitu. Tapi tidak dalam relationship ini. Kamu tertib gitu. Malah dia yang bisa itu tuh agaknya sedikit urakan. Gitu loh. Nah, dia ini tuh kalau mau apa mesti dapet ya. Dia kalau mau apa itu tuh mesti dapet. Dia mau kayak gimana itu tuh mesti harus terjadi. Gitu. Dan nampak-nampaknya Mari ada tuntutan-tuntutannya dia nanti itu tuh yang dia sampaikan ini ke kamu. Situ. Kalau dia mau minta apa ya, misalnya dia minta duit sama kamu. Duit itu tuh harus sampai dapat. Contohnya seperti itu. Kalau dia bilang bahwa dia mau menghabiskan waktu dulu ya untuk fokus pada hal-hal lain. Misalnya kamu lihat dia tuh punya kesibukan, maka kayak memang kamu harus ngasih dia keleluasaan. Gitu lah. Nah di sana kalau kamu kayak berusaha untuk kayak mencampuri ya supaya dia tidak leluasa, marilah dia ini bisa agaknya marah ini sama kamu. Sana pasangannya kamu ini kayaknya agak cerewet ya, agak cerewet. Untuk beberapa tidak semua agak cerewet. Kalaupun dia nggak cerewet, tapi nampak di situ kan dari ekspresi wajahnya dia, gestur tubuhnya,
gitu ya. Dia kayak sedang melakukan tindakan defensif, membela diri ke kamu. Mari nampak-nampak memang ada isunya seseorang ini ketika melihat kamu. Kayak dia itu tuh mau agak-agak negatif thinking ini ke kamu. Gitu loh. Masih ada seperti rasa tidak percayanya dia ke kamu. Memang tidak besar, tapi Mari lihat di situ tuh ada. Gitu. Namun caranya dia mengekspresikan negatif thinkingnya dia ini, Mari bilang memang mengusik kamu, tapi ya tidak sampai mengganggu sampai gimana banget gitu ya, tidak di situ. Nah kalau kamu sudah bisa lebur dengan seseorang ini, Mari nampak seseorang ini tuh masih dalam tahapan proses ya untuk bisa lebur sama kamu. Gini, kalau kamunya itu bisa sudah menganggap bahwa dia adalah duniamu, namun si dianya sendiri, Mari bilang sih masih kayak butuh waktu ya untuk mencontoh bagaimana kamu yang menganggap bahwa dia adalah duniamu. Jadi menganggap kamu adalah dunianya dia, itu tuh nampaknya masih butuh proses. Gitu loh. Kamu lebur ke dia tapi dia masih dalam perjalanan. Gitu loh. Masih dalam perjalanan. Kamu sudah ngasih lahir batinnya kamu ke dia, tapi dia masih dalam belajar ya untuk memberikan lahir batinnya pula kepada dirimu. Gitu. Dan belajarnya dia ini memang itu tuh lambat. Lambat belajarnya dia. Makanya andai ya kamunya itu tuh berencana untuk merit sama dia. Ya, itu kan praktek melebur ya dalam pernikahan kan. Bisa-bisa dia tuh akan menolak itu. Dia akan menolak untuk segera meminang kamu ataupun dipinang sama kamu. Gitu loh. Nanti dia akan cari-cari alasan di situ. Yang pokoknya dia belum siap gitu. Untuk siap kepada pernikahan, Mari bilang sih ini kayaknya masih butuh waktu bertahun-tahun lamanya ya. Gitu. Nah, itu tuh alasannya juga karena soal uang. Gitu loh. Jadi Mari nampak seseorang ini kayaknya punya ketakutannya soal kestabilan finansial. Gitu loh. Walaupun dia itu tuh seorang wanita. Gitu loh. Tapi bisa-bisa dia kalau dalam sebuah hubungan itu dia harus benar-benar merasa mampu ya. Bahwa dia bisa bertanggung jawab untuk urusan finansialnya dia. Jadi katakan, kamunya itu tuh kaya raya misalnya ya. Kalau masalah uang sih nggak ada urusan masalahnya bagi kamu gitu. Gampang-gampang, duit itu tuh gampang gitu. Tapi dia tidak melihat bahwa keberkahannya kamu mudah untuk mengumpulkan uang. Itu tuh sama dengan jaminan keamanan finansial bagi dia gitu. Ya itu uangnya kamu. Itu kesuksesannya kamu. Itu punyanya kamu. Bukan punyanya aku. Nah masih ada prinsipnya dia seperti itu. Itu loh. Makanya dia harus mengusahakan dulu kestabilan uangnya dia. Nah di situ ya. Oke kamu orang sukses. Tapi dia kan belum nih. Dia merasa dia belum sukses. Gitu loh. Maka dia nggak bisa datang dengan kondisi keadaan jomplang dengan kamu. Dia banyak sedikitnya dia harus bisa mengimbangi kamu. Gitu loh. Di sana. Makanya dia akan usahakan dulu nih untuk bisa mensetarakan derajatnya dia dengan dirimu. Makanya dia di situ tuh bisa menolak untuk terjadi segeranya pernikahan antara kalian berdua. Nah di sana. Dan walaupun kalian katakan sudah menikah untuk di saat-saat ini ya, tapi kayak ada di situ tuh mau pembuktian diri juga dari si pasangannya kamu. Bahwa dia tidak hanya pansos menjadi istrimu, menjadi suamimu. Nah seperti itu. Ya. Nah jadi harus punya banyak duit dulu baru bisa dia merasa dianya itu tuh imbang sebagai suaminya kamu atau sebagai istrinya kamu. Jadi masih ada di situ tuh kayak energi kompetisinya gitu loh. Tapi enggak apa-apa karena ini tuh akan mengajak dia untuk terus mengupgrade dirinya dia gitu loh. Harus jadi itu tuh kayak seperti motivasi, seperti pecutan gitu, alasan
Alasan dianya itu tuh memberdayakan dirinya dia. Nah, di sana ya, menjadi manusia yang berevolusi gitu loh. Karena memang jujur aja kalau mari lihat ya, memang jomplang ya, jomplang. Kamunya itu tuh sudah punya kualitas hidup pribadi. Ini melihat pribadi, lepas pribadi ya. Dalam kehidupan kamu pribadi ya kamu udah oke banget ini kalau mari lihat. Gitu loh. Sementara si dianya masih survive. Gitu. Ya. Katakan misalnya kalau dalam tabel kehidupan ya, di mana sih derajatnya kamu dari angka 1 hingga angka 10? Bisa aja kamunya itu tuh paling sesedikitnya ya, mari lihat tuh di 7. Ya, paling sedikitnya kamu udah 6 aja lah, 6 aja lah. 6 aja lah. Ya. Kamu ada di 6, walaupun mari tahu sebenarnya sih lebih dari 6 ya, tapi dirata-ratain aja lah ke 6. Nah, tetapi dianya masih di mana? Dianya mari lihat masih di 3 itu ya. Separuh dari kamu. Gitu loh. Kamu udah rasa percaya dirimu tinggi, sementara dia masih ada insecure-nya nih. Mari lihat. Kamu udah kayak punya rasa mampu gitu. Sementara dianya itu tuh masih sering menangkap dirinya itu tuh lemah. Gitu loh. Jadi tentang penilaian kepada diri sendiri, yuk kalah jauh dia. Bukannya soal kamu narsis ini ya. Kamu kayak nganggap dirimu, wah aku udah oke nih. Gitu. Bukan narsis, karena memang benar. Kalau kamu bilang kamunya udah oke, ya memang oke. Gitu. Dan si dianya itu tuh merasa, tidak, aku tidak oke. Aku belum oke. Hanya kamu saja yang oke, aku belum. Gitu loh. Terlepas mungkin kamu melihat dia, dia pun hidupnya baik kok Ci. Misalnya ya, dia pun bisnisnya oke tuh jalan, gitu ya, berkembang tuh. Karirnya dia kok kayaknya meningkat nih. Sisi ke finansialnya dia rasa-rasanya bertambah-tambah tuh. Nah, tapi itu penilaiannya kamu. Ya. Kalau dia dengan diri dia sendiri masih belum lagi nih, masih belum puas dia melihat siapa dirinya dia. Sampai sejauh mana posisi dirinya dia dalam kehidupan ini. Nah, begitu kalau mari nampak. Ya. Makanya mungkin juga ada beberapa di antara pasangannya Aries, dianya itu tuh seperti menginginkan kamunya mensupport dia ya. Supaya posisinya dia itu tuh sama seperti posisinya kamu. Ada kecemburuan secara personal di sini. Dia itu cemburu tuh lihat kamu. Kamu cantik sementara dia ya penampilan wajahnya biasa-biasa aja gitu. Ya. Kamu selalu kelihatan prima sementara dia ada kayak vitalitasnya sering drop misalnya gitu. Ada cemburu dia melihat siapa kamu. Gitu loh. Apa pencapaiannya kamu? Ada cemburu di situ. Itu maka kata Mari, ini dia belum lebur. Padahal kamunya itu tuh nggak pernah. Katakan ya, Mari lihat kamu itu tuh nggak pernah tuh kayak mengukur dia. Alah, kamu penghasilanmu cuma 5 miliar sebulan. Aku loh, penghasilannya aku sudah ada 12 miliar sebulan. Mari lihat bisa aja kamu nggak ngomong kayak gitu kok ke dia. Kamu nggak ngejengkali dia. Tapi entahlah, orang ini tuh bisa menangkap ya. Entah dia sedang meliar gitu pikirannya dia, kamu seolah-olah seperti mau nih ngitung-ngitung bagaimana penghasilan itu loh. Nah makanya di situ tuh harus pembuktian diri, enggak aku tuh tidak jauh lebih buruk daripada kamu. Nah itu ya, makanya dia masih belum lebur di sana, masih kayak kadang-kadang mau dia tuh menganggap dirimu itu tuh orang asing kadang-kadang. Tapi walaupun demikian ya, mari lihat kenegatifan dari si pasangannya kamu. Karena kok seolah-olah Mari dari tadi ngomong agak jelek-jelek tentang dia ya. Tapi bukan berarti bahwa kemudian dia mau menggagalkan hubungan sama kamu. Oh tidak. Hubungan sama kamu itu tuh mesti diusahakan, mesti dipertahankan. Nggak bisa ditawar-tawar. Gitu loh. Nggak bisa. Di sana ya. Mau setia pun sama kamu ada di sini. Gitu loh. Nah jadi dia tuh sebisa mungkin akan dia usahakan itu ya, tidak akan bersikap sembrono ke kamu, nggak boleh. Dia pun tahu dia harus tertib sama kamu, gitu loh. Dia harus tetap berusaha memberikan terbaik bagi kamu. Masih tahu dia di sana. Jadi dia nggak akan dengan sengaja itu tuh mau mencari perkara secara berkepanjangan ya, secara ugal-ugalan ya,
sama kamu. Tidak, dia tahu itu tuh ada masanya, oh dia harus tenang. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Sagittarius, Gemini, berikut energi dari Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, masuk energi Aquarius, energi dari Libra, ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.